Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam pada subuh hari ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kita di awal siang pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita isi kajian beberapa ayat untuk mengingatkan kita kepada jalan-jalan kebenaran. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingatkan ada dua kegiatan kita pada waktu sahur. Yang pertama, makan sahur. Dalam bulan Ramadan ini itu sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan. Tasahharu, makan sahurlah kamu. Fa inna saharo barakah, pada makan sahur itu terdapat keberkatan. Yang kedua, dalam Al-Quran kita menemukan ayat wabil ashari mustaghfirin. Pada waktu sahur orang-orang yang saleh itu, orang-orang yang bertakwa itu memohon ampunan kepada Allah. Wabil ashari mustaghfirin. Waktu sahur itu mohon ampunan kepada Allah. Biasanya kita baca astaghfirullah itu selesai sholat. Baca agak 3 kali. Tetapi dalam kajian istighfar kita baca. Membaca istighfar itu pada waktu sahur bukan hanya 3 kali. Tapi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa saya mengajak kita bersama-sama, baik sebelum makan ataupun sesudah kita makan sahur, menjelang azan subuh,
pergunakan kesempatan yang singkat itu untuk beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebanyak-banyaknya sampai azan subuh masuk. Karena pada waktu itu insya Allah hamba-hamba Allah yang minta ampun kepadanya, Allah akan berikan keampunan. Kalau selama ini mungkin kita istighfar itu sekali, 2 kali, 3 kali. Nah sekarang saya ajak kita bersama-sama memperbaiki istighfar kita. Waktu sahur. Ini Al-Quran mengatakan. Wal mustaghfirina bil ashar. Ada beberapa ayat itu yang menyatakan tanda-tanda orang yang saleh itu, tanda-tanda orang yang bertakwa itu pada waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa melakukan istighfar pada waktu sahur itu sebanyak-banyaknya. Dan Allah akan bukakan pintu maghfirah lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga akhir Ramadan kita bersih, suci dari dosa-dosa kita yang selama ini terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak dan Ibu, kajian kita pada subuh hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk mempelajari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Itu ada 2 penjelasan dalam yang 3 huruf itu. Yang pertama mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu apa maksud yang terkandung di dalamnya. Itu awal kata, awal huruf untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Kalau di Makkah itu dibacakan potongan-potongan huruf seperti itu, maka tagak telinga orang di Makkah itu mendengar. Tapi kalau kita biasa saja, sebab kita tidak orang Arab dan kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Kalau orang Arab mendengar alif, lam, mim, tagak telinganya. Yang terjadi sesudah itu, begitu. Yang kedua mengatakan alif, lam, mim itu yang pertama alif itu digambarkan, menjelaskan, memberi isyarat bahwa manusia itu 3 macam golongan, 3 onggok manusia itu. Alif, lam, mim. Siapa mereka yang digolongkan kepada alif itu? Yaitu orang-orang yang beriman sesungguhnya. Orang yang benar-benar beriman itu dikelompokkan kepada kelompok alif, lurus. Sebab dalam Al-Quran dimanapun letaknya yang alif itu tidak berubah. Di awal kalimat dia tetap lurus. Di tengah kalimat dia tetap lurus. Di akhir kalimat alif itu tetap lurus. Ndak berubah-ubah. Istiqomah. Makanya orang beriman yang sungguh-sungguh itu adalah orang beriman yang summastaqamu.
pendiriannya kokoh dan kuat. Indak taluk dipangan. Kalau iman itu bersemayam di dalam hati sanubari. Indak lama dek santan, indak kunyang dek kuning. Indak tolok diogo, indak tolok dek sogo. Orang beriman. Dia lurus. Yang kedua, lam. Lam ini adalah dikelompokkan kepada orang-orang yang munafik. Lui, sudah itu bakelok. Bentuk kanyu. Ini sifat-sifat yang dijelaskan oleh sebahagian tafsir bahwa sifat-sifat orang munafik itu seperti itu. Dalam lui ada babengko. Mangguntiang dalam lipatan. Manohok kawan sairiang. Dalam iyo baindakan. Duo dalam tengah tigo. Jadi tidak bisa dipegang kalau orang munafik ini. Janji mungkir. Bakato duto. Dipercayai khianat. Apalagi seperti bapitawa maco yo kucing. Kira-kira dipelihara ndak maco tu dek kucing. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia diberi amanah, dia akan khianat. Boleh basangkui jo piti. Kalau piti dipatahuan ke orang munafik itu, dia akan berlaku khianat. Ba'a nyopa gunakan jo amanah yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Berkata dusta. Karena lah biasa baduto. Kadang-kala tidak sengaja. Duto tabacoyo. Sering terjadi dalam kehidupan orang-orang munafik seperti itu. Tak sonang hati dia kalau tidak baduto gak seketik. Janji mungkir. Itu banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kalau tumbuh tersosak ni, yo bonakan rosokan beko. Ambo payah bona kini ya tolong tek. Menjolong bisuaknya. Sonjo bisuak selesai urusan. Lah 10 kali sonjo ya, nyo ndak muncul-muncul lah dia. Mulut mani kecindan murah. Otak tu dak bagi agak seagak dah dia. Pingat cik dak basuh. Ini sifat daripada orang-orang munafik. Kalau dalam Al-Quran itu golongannya lam. Yang ketiga mim. Mim itu dijelaskan adalah gambaran. Mim itu tertutup. Dimanapun letaknya mim tertutup. Di awal letaknya mim itu tertutup. Di tengahnya tertutup. Di ujungnya tertutup. Maka itu dilambangkan dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir itu tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Orang-orang kafir itu tidak mau menerima wahyu hidayah. Tidak mau menerima peringatan dan pelajaran. Maka golongan mereka itu jelas orang yang kafir. Jaleh. Dan diaruk datang ke masjid. Jaleh orang kafirnya. Jangka diaruknya kan solat leh. Jaleh orang kafirnya. Itunya mem itu melambangkan tertutup. Untuk menerima kebenaran. Dari ketiga macam itu yang berbahaya adalah golongan lam tadi. Itu banyak. Jumlahnya banyak. Prosentasenya banyak. Jadi karena itu kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Saya baca dalam hadis
Kalau kita mau menghindarkan diri dari sifat kemunafikan itu, ada semacam ibadah yang perlu kita lakukan. Sampai puluh hari kita solat berjamaah yang bersamaan takbir kita itu dengan takbir imam. Sampai puluh hari kita solat jamaah ya. Bersamaan takbir kita dengan takbir imam. Maka itu salah satu cara terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Itu makanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, atau juga orang-orang tarikat ya. Mereka suluk 40 hari itu untuk menjaga. Solat yang 40 hari itu selalu berjamaah. Bersamaan dengan imam takbiratul ihramnya. Maka orang yang demikian kata Rasulullah terbebas dari sifat kemunafikan. Jadi kita kadangkala menyalahkan orang yang suluk misalnya. Menyalahkan orang tarikat misalnya. Sebenarnya bukan salah. Tapi mereka mengamalkan petunjuk-petunjuk Rasulullah agar terpelihara dari sifat kemunafikan. Dan itu kalau kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, tidak perlu awak suluk dah. Awak saja suluk di rumah awak suluk di negari awak suluk di masjid awak. Alun waktu masuk oleh awak dah tiba situ. Jadi nanti orang komat dulu baru awak ke masjid. Terlambat awak. Kalau terlambat sepertinya kita akan terjatuh kepada golongan orang-orang munafik. Wa iza qamu kusala. Apabila orang munafik itu melaksanakan solat, maka dia melaksanakan dalam kondisi malas. Male ke masjid, tanda male lambat-lambat datangnya. Tiba di masjid berselengah-selengah pula. Alun takabi imam lainnya lu masuk ke masjid le. Tanda-tanda dan ciri-ciri. Jadi kalau kita berangkat dari rumah, kalau sudah berwudu langsung ke masjid, masuk ke dalam tahiyatul masjid. Kalau kita mau menjadi orang beriman yang sesungguhnya. Bapak dan ibu-ibu, itu alif golongan orang-orang beriman yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran cukup jelas siapa mereka yang beriman sesungguhnya. Orang-orang munafik juga dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kajian tafsir, insya Allah akan bertemu dengan mereka-mereka itu semua. Lanjut. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kalau zalikal kitabu la raiba fihi, ini, pegang Quran kok, ini, zalika, ini kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Nan Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ragu-ragu awak. Kita yang ragu-ragu. Entah yo kecek Quran, entah indah. Nah ini yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Bahwa Al-Quran itu benar-benar itu datang dari Allah. Kalau kita baca, kita pelajari mukjizat Al-Quran itu banyak sekali kita temukan. Dari segi bahasa, Al-Quran itu tidak bisa dicontoh oleh siapapun juga. Ahli bahasa tidak bisa mencontoh bagaimana tematika Al-Quran itu. Sehingga orang yang membaca Quran itu tidak pernah bosan. Kecuali orang munafik tadi. Orang-orang yang selalu baca Quran, yang senantiasa baca Quran, dia tidak akan bosan membacanya. Makanya semakin kita baca, semakin membawa kita kepada ketenangan. Semakin baca kita, semakin asyik kita membacanya. Semakin kita baca, semakin rasa-rasanya semakin dekat kita kepada Allah. Kenapa? Karena
susunan bahasanya, tata kerama susunan ayat-ayatnya, semua sudah mengandung mukjizat yang tidak terkalahkan oleh ahli bahasa manapun di dunia ini. Yang kedua, apa-apa yang dibaca di dalam Al-Quran, apa-apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, apa-apa yang diterangkan oleh Al-Quran, semuanya merupakan hidayah, petunjuk. Petunjuk kepada jalan kebenaran. Petunjuk kepada jalan kebahagiaan. Petunjuk kepada jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran itu jalan ke surga itu sudah dijelaskan. Tinggal kita pilih mau surga yang mana kita dapatkan. Kalau surga Firdaus ini sifat-sifat orangnya. Jelas. Kalau neraka juga dijelaskan oleh Allah. Ini sifat-sifat orang yang akan ditempatkan dalam neraka jahanam. Maka kita manusia ini adalah makhluk pemilih. Mana kan kita pilih. Jalan dan kan kita tampuh diberikan oleh Allah kepada kita. Pergunakanlah akal pikiran kita. Pergunakanlah ilmu kita. Pergunakanlah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menentukan pilihan. Pilihan mana yang akan kita tempati nanti di akhirat. Surga Firdaus tidak tanggung-tanggung, Allah katakan. Jelas indikatornya. Siapa mereka yang akan mewarisi surga Firdaus itu? Orang yang sholatnya khusyuk. Mencapai kehusyukan saja itu berat sekali bagi kita untuk sholat. Li zakati fa'ilun. Anil lagwi mu'ridun. Yang banyak kita lakukan adalah perkataan-perkataan loga. Loga yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Di antaranya apa? Qila wa qala, kecek sianu, kecek urang. Jadi kita tidak boleh kecek mengecek, kecek urang. Sering kita dengar ibu-ibu atau bapak-bapak banyak tanya. Pamonya ibu-ibu balik pemanjangua. Maka balik anjangua. Siapa mati? Porau na? Di mana mati? Soki? Berang minantu? Di mana berkubur? Banyak tanya. Maka banyak tanya itu salah satu sifat yang loga, tidak berfaedah. Kok dijawab mana tak ada perlu. Manfaatnya dia wak. Qila wa qala, kasratul soal, banyak tanya, banyak kecek. Dalam agama kita itu tercela, mu'ridun, yang diharapkan dapat surga Firdaus. Bapak dan ibu-ibu, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang muttaqin. Tidak semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi Allah sudah katakan, yang bisa jadikan Quran itu petunjuk adalah orang muttaqin. Kalau tidak tercapai di kita tingkat ketakwaan itu, kita tidak akan mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Karena itu Al-Quran menjadikan petunjuk khusus bagi orang-orang yang muttaqin. Supaya dapat petunjuk dan hidayah dari Al-Quran, tentu kita berkewajiban yang pertama mempelajari bacaan yang benar. Yang kedua, lah dibaca dengan cara yang benar. Kita lakukan mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Per kalimat, per kata. Sekarang sudah ada Al-Quran yang menerjemahkan perkata. Itu mudah sekali kita memahaminya. Langkah baiknya kalau kita masing-masing di rumah ada Quran yang terjemahan perkata itu. Sehingga kita bisa membaca pelan-pelan. Maknanya zalika. Maknanya Alkitab.
maknanya la raiba fi, maknanya hudan, maknanya muttaqin. Ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh Allah, siapa mereka yang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Syarat utama, tanda pertama orang yang muttaqin itu allazina yu'minuna bil ghaibi. Yakin, percaya dengan yang gaib. Tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang deh. Tidak bisa dicoliak, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tetapi dia ada. Kalau kita lihat pula bagaimana macam-macam yang gaib itu. Baru macamnya. Yang pertama yang gaib itu yang maha gaib. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting yang gaib itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah. Yakin percaya kepada yang maha gaib. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enam pokok bana dalam persoalan kita Pak dan Ibu. Kalaulah tapik duduknya percaya dan yakin kepada yang maha gaib itu, na lain akan menurut aja. Tapi kalau iko na tidak duduk dalam hati awak, na lain akan sulit dan susah. Kaitan-kaitan percaya dengan yang maha gaib itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Masa Nabi itu di Mekah 30 tahun. 30 tahun membina percaya kepada yang gaib. 30 tahun dia jendek Nabi ka umat, ka kaum Quraisy nan ado di Mekah 30 tahun lamanya mengkaji persoalan-persoalan yang gaib itu. Olun solat le, olun zakat le, olun puasa le, akidah dimantapkan 30 tahun lomoyo. Kita sianalah baraja akidah 30 tahun. Raso-raso kita sama ya. Tak sambil sadonya. Apalagi di sekolah yang diarok le. Sekolah sado digabung pendidikan agama. Akidah situ, iman situ, solat situ, zakat situ, kau 2 jam lo seminggu ya. Kira-kira dapat nak akidah yang benar itu. Hadirin rahimakumullah. Yang maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. 99 sifat-sifat Allah itu. Itu perlu kita pelajari dan kita pahami. Yang kedua, yang gaib itu adalah yang namanya makhluk gaib. Apa yang makhluk gaib? Yang pertama makhluk gaib itu adalah malaikat. Ibu apa kita belajar rukun iman dahulu. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Percaya ke malaikat juga harus dimantapkan pula dalam diri awak. Lebih-lebih malaikat yang mengiringi kita. Kama kita pai kita selalu pakai pengawas. Sebelah kanan kita ada malaikat rakibun. Sebelah kiri ada malaikat rakib, atidun. Dan sebelah kanan mencatat semua persoalan-persoalan kegiatan kita, kata-kata kita yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang hasanah dicatat. Tidak luput, sedikit pun tidak luput. Kemudian apa lagi? Yang di sebelah kiri mencatat kojo-kojo awak, kata-kata awak, yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang membawa dosa kepada kita. Itu kalau tidak yakin kita akan cuek aja.
Enak aja ngato-ngatoin segala macamnya. Kojo-kojo na salah, biasa saja. Karena akidah terhadap malaikat pun tidak ada. Maka kama kita pai, kama kita berada, di mana kita berjalan, itu semua tertanam bahasa kita diiringi oleh malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan kita. Yang mencatat perkataan-perkataan kita. Nah. Alaih. Makhluk gaib namanya jin. Ada dalam Al-Quran namanya surah jin. Menjelaskan tentang jin. Jin itu ada iyo ada jin. Lain nampak. Kadang-kadang nampak. Kadang-kadang tak nampak. Di mana tempat jin? Di tempat-tempat yang gelap-gelap gulita. Di moto ayu. Di tempat-tempat yang kotor. Itu ada jin situ. Makanya ada ungkapan orang tua-tua dulu. Jangan pergi keluar tu nak sirok sonjo. Kok konai beko di situ. Sebab kebiasaan jin itu kok mandi tengah hari. Kok mandi sirok sonjo. Orang abangnya mandi dia. Jadi tidak salah lah ungkapan orang tua-tua waktu. Itu mengecen sati. Sebenarnya bukan sati. Jin itu di situ waktu itu. Itu namanya jin. Kita percaya kepada yang gaib itu jin. Kemudian yang terakhir, perkara gaib itu adalah alam gaib. Alam gaib itu alam yang tidak nampak. Alam yang tidak bisa kita rasakan. Alam yang tidak bisa kita cari selagi kita masih ada di atas dunia ini. Mulai dari alam barzah. Abah kabar negeri Balikpapan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Sukabumi. Lebih bisa kita tampik batanyo ke yang telah mati itu. Tidak bisa. Alamnya sudah berbeda. Kita di alam dunianya lah di alam gaib. Makanya itu harus kita yakini persoalan-persoalan alam yang gaib itu. Anak kadirasuan di alam barzah itu. Makanya kunci pokok dalam agama kita percaya kepada yang gaib. Kalau itulah kita yakini, itu baru mengikut wa yuqimunas shalah. Takkan kau disuruh orang ke solat kalau itu sudah mantap dalam pribadi awak. Takkan kau disuruh datang ke masjid. Takkan kau diajak datang ke masjid kalau itu sudah mantap. Kenapa demikian? Fungsi iman, fungsi akidah itu mendorong untuk ibadah. Mendorong untuk beramal soleh. Mendorong untuk berbuat kebaikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita usahakan memantapkan akidah di dalam diri pribadi kita. Dalam hati kita. Ya benar-benar kita menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Jangan acak-acak. Jangan musim-musim ketika puasa rami ke masjid. Sudah puasa lah longang balik. Persoalannya apa? Akidah kau tidak mantap. Akidah kau tidak topik. Sehingga tidak topik lo solatnya. Tidak topik lo waktu ibadahnya. Tidak topik lo waktu-waktu lain-lainnya. Bapak dan ibu-ibu. Maka kajian kita pagi kini. Mari kita sama-sama memantapkan keimanan akidah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau itu sudah mantap, persoalan ibadah, amal soleh akan mengikut secara sendirinya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.